Pelajaran 20, Minggu ke-20, bulan kelima. Pada pelajaran ini, Anda akan mempelajari model auxiliaries atau kata kerja bantu. Mari kita mulai dengan ought to. Artinya seharusnya. Ought to yang artinya sepatutnya, seharusnya adalah kata kerja bantu. Ought to dapat digunakan pada semua pokok kalimat. Misalnya, I ought to, you ought to, he ought to, she ought to, it ought to, we ought to, dan they ought to. Contoh, We ought to save our money. Your husband ought to see a doctor at once. I ought to wait for you. bagaimana bila membentuk kalimat bertanya? Membentuk kalimat bertanya dengan ought to sama dengan kata kerja bantu lainnya. Ought diletakkan di depan kalimat dan to diletakkan sebelum kata kerja. Ought tidak boleh bergandengan dengan to di dalam kalimat bertanya. Contoh, We ought to save our money. Ought we to save our money? contoh, I ought to wait for you. Ought I to wait for you? bagaimana bila membentuk kalimat menidakkan atau negatif? Mudah sekali. Tambahkan saja kata not di antara ought dan to. Jangan sekali-kali meletakkannya sesudah kata to. Contoh, I ought to wait for you. I ought not to wait for you. ought not to dipendekkan oughtn't. Ought to tidak mempunyai bentuk lampau. Bila kita ingin membentuk kalimat bentuk lampau atau bentuk akan datang, maka kita tetap menggunakan ought to. Perhatikan contoh berikut ini. Past tense. I ought to have called him yesterday. Future tense. I ought to see my parents tomorrow. Need. Perlu, harus. Need yang artinya perlu, harus, dan mesti adalah kata kerja bantu. Bila bertanya, letakkan need di depan kalimat, dan bila menidakkan, tambahkan not sesudahnya. Contoh, I think he need come here. Need he come here? He need not come here. I think you need go there again. Need you go there again? You need not go there again. di samping sebagai kata kerja bantu, need juga sebagai kata kerja biasa. Bila need tersebut adalah kata kerja biasa, maka kita harus meletakkan kata do atau does dalam kalimat bertanya dan menambah not pada kata do dan does di dalam kalimat menidakkan. Kemudian, sesudah need, kata to harus diikut sertakan. Contoh, I need to speak more quickly. Do I need to speak more quickly? I do not need to speak more quickly. hafalkan kalimat-kalimat ini. I need to buy English books.
I need not wait any longer. Need I bring this report to you at once? Need not disingkat needn't. Dare, berani. Dare adalah kata kerja bantu. Dare digunakan pada pokok kalimat. Misalnya, I dare, you dare, he dare, she dare, it dare, dan they dare. Kita tidak menambah huruf S pada dare walaupun pokok kalimatnya he, she, it. Sekarang, bagaimana membentuk kalimat bertanya? Membentuk kalimat bertanya dengan dare sama dengan kata kerja bantu lainnya. Dare diletakkan di depan kalimat. Contoh, I dare go there. Dare I go there? He dare criticize you. Dare he criticize you? bila dare digunakan sebagai kata kerja biasa atau bukan kata kerja bantu, maka kita harus meletakkan kata do, does dalam bentuk present tense dan did dalam bentuk past tense. Dan jangan lupa menambahkan kata to sebelum kata kerja yang kedua. Contoh, Does he dare to take that risk? hafalkan kalimat-kalimat ini. Do you dare to fight against him? I dare tell you what I really think. Dare you question my honesty? I dare disobey the general's order. Used to. Used to berarti biasa atau biasanya adalah kata kerja bantu. Used to digunakan pada semua pokok kalimat. Misalnya, I used to, you used to, he used to, she used to, it used to, we used to, they used to. Contoh, I used to come there every morning. I used to work very hard. I used to smoke cigars. bagaimana bila membentuk kalimat bertanya dengan used to? Membentuk kalimat bertanya dengan used to sama dengan kata kerja bantu lainnya. Used diletakkan di depan kalimat dan to sebelum kata kerja. Used tidak boleh bergandengan dengan to di dalam kalimat bertanya. Perhatikan itu. Contoh, used you to go there every morning? Jangan sampai dibuat used to you go there every morning? Bagaimana bila membentuk kalimat menyangkal atau negatif? Kita harus menambahkan not sesudah used. Jangan letakkan not tersebut sesudah to. Contoh, I used not to work very hard. Used not disingkat usn't. Apabila use sebagai kata kerja biasa, maka di dalam kalimat bertanya dan menyangkal harus digunakan kata kerja bantu did. Contoh, Did you used to work very hard? I didn't used to work very hard. hafalkan kalimat-kalimat ini. He used to play football when he was a boy. He used you to climb that tree when you were a boy. Past continuous tense, waktu lampau berlangsung. Ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan: at 6 o'clock this morning, at 7 o'clock last night,
at 5 o'clock yesterday, at this time last year, from 6 to 10 last night, as, when, while. Past continuous tense ini menyatakan perbuatan atau tindakan yang masih terus dilakukan pada waktu lampau. Hafalkan rumus ini. Subject plus was atau were plus present participle. Contoh. At 5 o'clock yesterday, David was drawing a picture. I saw her as she was falling. When you came in, I was reading a newspaper. While he was reading a magazine, Herman arrived. Herman arrived while he was reading a magazine. Perlu diingat, 1. Bila ciri-ciri waktu seperti yang telah disebutkan tadi, maka kita harus membuat past continuous tense. 2. Bila kalimat sesudah atau sebelum as, when, dan while dalam bentuk lampau, maka kita harus membuat past continuous tense. Simple future tense. Waktu akan datang. Sebelum Anda mengetahui cara penggunaan dan rumusnya, hafalkan ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan. Tomorrow, tonight, the day after tomorrow, next time, next week, next month, next year, 2 more days, 2 more weeks. Simple future tense digunakan untuk menyatakan perbuatan atau tindakan yang akan dilaksanakan pada waktu akan datang. Hafalkan rumus ini. Subject plus shall atau will plus infinitive. Shall atau will berarti akan. Contoh. I shall read this historical novel tomorrow. He will go to Jakarta next week. Shall atau will sudah mempunyai pasangan-pasangannya sendiri dengan pokok kalimat I shall dan we shall. Dan lainnya dengan will. He will, she will, it will, they will. Sekarang, mari kita teruskan bagaimana cara membentuk kalimat bertanya dan menyangkal atau negatif. Pada kalimat bertanya, tempatkan shall atau will di depan kalimat sesuai dengan pokok kalimat. Contoh. Shall I read this historical novel tomorrow? Will he go to Jakarta next week? Pada kalimat menyangkal atau negatif, tambahkan not pada shall atau will yang artinya tidak akan. Jangan lupa bahwa shall not disingkat shan't dan will not disingkat won't. Contoh. I shall not read this historical novel tomorrow. He will not go to Jakarta next week. Shall dan will adalah kata kerja bantu. Dalam pelajaran terdahulu, dikatakan bahwa dua kata kerja bantu tidak boleh bergandengan. Masih ingat? Seperti shall dan can. Mereka sama-sama kata kerja bantu. Oleh karena itu, mereka tidak boleh bergandengan. Begitu pula dengan kata kerja bantu lainnya. Misalnya, I shall can. Kalimat ini salah. I shall be able to. Kalimat ini benar. He will may. Kalimat ini salah. He will be allowed to.
Kalimat ini benar. Bila kita mau mengatakan saya akan bisa berenang, bahasa Inggrisnya adalah I shall be able to swim. Jadi, jangan sampai dibuat I shall can swim. Contoh, She will must go to the dentist. kalimat ini salah. She will have to go to the dentist. Kalimat ini benar. Mengapa kalimat terakhir benar? Karena will dan must sama-sama kata kerja bantu, maka must harus diganti dengan have to. Hafalkan kalimat-kalimat ini. I shall go for a walk. Well, I shall overcome my difficulties. My father will be 50 years old next year. David will leave early tomorrow. They will not invite us. Will you be able to do your homework? We shan't fight. David won't visit any museums. My wife and I won't see you off next week. Will you see the football match? I shall disingkat I'll. He will disingkat he'll. You will disingkat you'll. I'll love you atau I shall love you. Untuk mengatakan akan, tidak hanya dengan shall dan will, tetapi juga bisa dengan be going to, yang artinya sama dengan shall atau will. Contoh, I am going to go there tomorrow morning. He is going to have lunch with me. jelaslah shall atau will sama dengan be going to yang berarti akan. Dalam simple future tense seperti yang sudah diterangkan tadi, shall dan will sudah mempunyai pasangan-pasangan dengan pokok kalimat. Misalnya, I shall, you will, dan lain-lain. Tetapi bila menyatakan keinginan, maksud, janji, kita menggunakan will untuk I dan we, sedangkan shall untuk you, he, she, it, dan they. Past future tense, waktu nanti lampau. Anda telah mempelajari bentuk waktu akan datang. Dalam bentuk waktu tersebut, perbuatan atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah waktu akan datang. Sedangkan dalam past future tense, perbuatan atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah waktu akan datang, tetapi sudah lewat. Ciri-ciri waktu yang biasanya digunakan dalam past future tense adalah sama seperti waktu lampau. Misalnya, this morning, dan lain-lain. Hafalkan rumus ini. Subject plus should atau would plus infinitive. Contoh, I should buy a beautiful house. I should sell my old car. He would cross the strait this morning. They would go to the beach. kata-kata should atau would sudah mempunyai pasangan-pasangan dengan pokok kalimat. Apakah Anda masih ingat dalam kaitan dengan present future tense? Perhatikan pasangan dengan pokok kalimat. I should dan we should. Dan selainnya adalah would. You would, he would, she would, it would, dan they would. Sekarang, mari kita teruskan dengan bagaimana cara membentuk kalimat bertanya dan menyangkal.
Pada kalimat bertanya, tempat should atau would adalah di depan kalimat sesuai pasangannya dengan pokok kalimat. Contoh, Should I sell my old car? Would they go to the beach? pada kalimat menyangkal atau negatif, tambahkan not pada should atau would yang artinya tidak akan. Jangan lupa bahwa should not disingkat shouldn't dan would not disingkat wouldn't. Contoh, I should not buy a beautiful house. They would not go to the beach. sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, coba baca dan jawab pertanyaan di bawah ini dengan suara nyaring. Contoh, Could you answer all the questions? Yes, I could. Easy or difficult? Easy.